Mana jika kita tidak bermadhab, apakah boleh? Boleh. Maksud tidak bermadhab di sini adalah bukan berlepas diri dari semua madhab, tidak. Tidak bermadhab maksudnya adalah tidak apa? Mengklaim, apalagi? Tidak mencukupkan diri dengan satu madhab. Ini maksudnya tidak bermadhab, tidak fanatik buta terhadap madhab tertentu. Ini tidak bermadhab. Maksud dari tidak bermadhab itu seperti itu. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, yang dia pentingkan adalah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melarang atau menentang pemikiran boleh tidak bermadhab, rata-rata mereka berdalil atau beralasan bahwa kalau kita tidak bermadhab nanti akan menjerumuskan kita ke dalam tindakan mengambil yang mudah-mudah dari perkataan ulama yang ada. Mereka istilahkan dengan tatabbu'ut tarakhus, tatabbu'ur rukhsah, yaitu mencari-cari yang mudah dari semua perkataan ulama. Kalau ada yang mengatakan boleh dan tidak, dia mengatakan dia ngambil yang boleh saja, sehingga agamanya rusak. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang mengumpulkan semua keringanan ulama, maka dia lama-lama akan menjadi zindiq, seorang munafik. Semuanya jadi boleh, agamanya rusak. Mereka beralasan dengan alasan ini, padahal ketika kita mengikuti dalil, kita tidak akan terjatuh dalam hal yang mereka takutkan. Kita ketika mengikuti dalil, bisa jadi kita lebih berat menjalani agama ini. Bisa jadi yang misalnya mereka mengatakan sunnah, kita katakan wajib karena dalilnya menjelaskan bahwa itu wajib. Yang mereka katakan misalkan fardu kifayah, kita bisa katakan fardu ain karena kita mengikuti dalil. Seorang yang mengikuti dalil tidak akan terjatuh ke dalam sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka, yaitu mengambil yang ringan-ringan saja. Karena orang yang mengikuti dalil tidak akan seperti itu. Dia akan mengambil pendapat-pendapat yang sesuai dengan dalil. Maka ini dibolehkan ya. Tapi jangan terlalu ekstrim dalam hal ini. Maksudnya begini, kalau kita mengatakan boleh tidak bermadhab, jangan mencela orang yang bermadhab. Jangan mencela orang yang bermadhab. Orang yang bermadhab juga dibolehkan. Tapi yang tercela adalah fanatik butanya. Yang tercela adalah fanatik butanya. Karena dahulu para ulama, kenapa ada madhab-madhab tersebut? Para ulama dahulu tidak ada buku panduan yang lebih simpel daripada kitab-kitab madhab yang dikarang ulama ketika itu untuk mempelajari fikih. Tidak ada buku yang lebih simpel untuk mempelajari fikih melebihi kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama madhab ketika itu. Makanya mereka ketika ingin mempelajari ilmu fikih, mereka memilih kitab madhab-madhab tertentu. Untuk apa? Untuk mudah mempelajari ilmu fikih. Ketika sekarang sudah banyak kitab-kitab yang tidak mengkhususkan diri pada mazhab tertentu dan mendekatkan seseorang kepada dalil secara langsung, maka itu sangat baik bagi kita, orang-orang yang ingin belajar ilmu fikih dari dasarnya. Ini sangat baik ya. Ketika kita belajar masalah tertentu, kita langsung tahu diarahkan kepada dalilnya. Ini sangat baik dan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan banyak membaca perkataan Allah. Kita akan banyak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkataan inilah perkataan yang paling mulia, yang banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah sunnah ini dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat yang mulia. Inilah dakwah sunnah. Makanya
keberkahan sangat tampak bagi orang yang mengikuti dakwah sunnah ini. Kehidupannya menjadi berubah drastis. Yang asalnya orang yang sering bermaksiat, ketika kenal dakwah sunnah dia berubah total. Dia benar-benar mengubah hidupnya menjadi lebih baik ya, karena keberkahan yang dibawa oleh dakwah ini.